Dukungan sahabat sangat berarti bagi kami. Mari kita kembangkan channel ini, sehingga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Klik subscribe, like, dan share. Terima kasih. Sejarah dan perjalanan hidup Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW dan khalifah pertama dalam Islam. Ia dikenal karena keimanannya yang luar biasa, kejujuran, dan pengorbanannya dalam membela Islam. Berikut adalah kisah perjalanan hidupnya dari lahir hingga wafat. 1. Kelahiran dan masa muda. Abu Bakar lahir pada tahun 573 Masehi di Makkah, sekitar 2 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah, sedangkan Abu Bakar adalah kunyah, panggilan, yang melekat padanya. Sejak kecil, Abu Bakar dikenal sebagai orang yang jujur, berakhlak mulia, dan memiliki sifat lembut. Ia berasal dari suku Quraisy Bani Taim, salah satu keluarga terpandang di Makkah. Sebagai seorang pedagang sukses, ia dikenal dengan integritas dan kejujurannya dalam berdagang. 2. Masuk Islam dan mendukung dakwah Nabi. Abu Bakar adalah orang dewasa pertama yang masuk Islam setelah menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Tanpa ragu, ia langsung beriman dan menjadi pendukung utama Nabi. Sebagai sahabat terdekat, ia berperan penting dalam menyebarkan Islam. Melalui ajakannya, beberapa sahabat besar masuk Islam, seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah. Abu Bakar juga dikenal sebagai seorang dermawan. Ia menggunakan hartanya untuk membebaskan budak muslim yang disiksa oleh Quraisy, termasuk Bilal bin Rabah, seorang muazin pertama Islam. 3. Peristiwa Isra, Mikraj dan gelar Ash-Shiddiq. Saat Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa Isra, Mikraj, banyak orang Quraisy yang meragukannya. Namun, Abu Bakar tanpa ragu membenarkan kisah Nabi dan berkata, "Jika Muhammad yang mengatakannya, maka pasti itu benar." Karena keteguhan imannya, Nabi memberinya gelar Ash-Shiddiq, yang berarti yang membenarkan. 4. Hijrah ke Madinah bersama Nabi Muhammad. Ketika Nabi diperintahkan hijrah ke Madinah, Abu Bakar mendapat kehormatan untuk menemani beliau dalam perjalanan yang penuh bahaya itu. Saat bersembunyi di Gua Sur, Abu Bakar menunjukkan kesetiaannya dengan menenangkan Nabi yang khawatir akan pengejaran Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melindungi mereka dengan mukjizat sarang laba-laba dan burung merpati di pintu gua. Setelah tiba di Madinah, Abu Bakar terus mendukung Nabi dalam membangun masyarakat Islam yang kuat. 5. Peran dalam perang-perang besar. Abu Bakar ikut serta dalam hampir semua perang besar yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, termasuk Perang Badar, 624 Masehi. Ia berjuang dengan gagah berani dan memberikan hartanya untuk mendukung pasukan Muslim. Perang Uhud, 625 Masehi. Ketika pasukan Muslim terpukul mundur, Abu Bakar tetap bertahan di sisi Nabi. Perang Khandaq, 627 Masehi. Ia membantu menggali parit untuk mempertahankan Madinah. Perjanjian Hudaybiyah, 628 Masehi. Ia menjadi penasihat utama Nabi dalam perjanjian damai dengan Quraisy. Penaklukan Makkah, 630 Masehi. Abu Bakar ikut dalam peristiwa ini dan melihat kemenangan Islam yang besar. 6. Diangkat menjadi khalifah pertama Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 M, umat Islam mengalami kebingungan tentang siapa yang akan memimpin mereka. Para sahabat akhirnya sepakat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah pertama Islam. Sebagai khalifah, Abu Bakar menghadapi berbagai tantangan besar. Gerakan orang murtad, beberapa kabilah Arab meninggalkan Islam setelah wafatnya Nabi. Abu Bakar mengirim pasukan untuk menumpas mereka dan menegakkan kembali Islam. Nabi palsu, Musailamah Al-Kadzab dan beberapa orang lainnya mengaku sebagai Nabi. Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid untuk mengalahkan mereka dalam Perang Yamamah. Pengumpulan Al-Quran, Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf setelah banyak penghafal Al-Quran gugur dalam perang. 7. Wafatnya Abu Bakar. Pada tahun 634 M, Abu Bakar jatuh sakit. Sebelum wafat, ia menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Ia wafat pada usia 63 tahun, sama seperti usia wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jenazahnya dimakamkan di sebelah makam Nabi di Masjid Nabawi, Madinah. Pelajaran dari kehidupan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Keimanan yang kuat, ia adalah orang pertama yang membenarkan wahyu Allah dan setia kepada Nabi Muhammad.
Pengorbanan yang besar, ia mengorbankan harta dan dirinya untuk Islam. Kepemimpinan yang tegas dan bijaksana. Sebagai khalifah, ia mampu menghadapi tantangan besar dan menjaga keutuhan Islam. Sifat rendah hati. Meskipun memiliki kedudukan tinggi, ia selalu hidup sederhana. Sahabat sejati, kesetiaannya kepada Nabi Muhammad SAW tak tergoyahkan. Kesimpulan. Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah teladan terbaik dalam iman, kepemimpinan, dan pengorbanan. Tanpa perannya, Islam mungkin tidak akan sekuat seperti sekarang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.